Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara dikasih Tuhan. Kembali lagi kita akan menggumuli nas Alkitab sebagai pengantar bagi kita untuk melayani maupun mendengarkan firman Tuhan. Lukas pasal 4 ayat 14 sampai 21. Demikian dikatakan. Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji Dia. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Saudara-saudara ini kasih Tuhan, saat ini kita memasuki minggu ketiga setelah Trinitatis. 2 minggu sebelumnya atau pada minggu pertama setelah Trinitatis sudah diberitakan pada kita bagaimana Yesus dibaptis. Roh Allah turun dalam rupa burung merpati, dan terdengarlah suara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. 2 minggu lalu topik minggu yakni Yesus anak Allah. Saat ini Yesus penggenapan firman Tuhan. Apa saja pemberitaan mengenai topik ini dan apa saja yang dapat kita ambil sebagai pegangan hidup dari perikop firman Tuhan saat ini? Ada 5 poin dapat dijabarkan di sini. Yang pertama, mengingat Tuhan dan menghargai sesama. Berita mengenai kedatangan Yesus di Galilea juga bisa kita temukan dalam Injil lain, yakni Matius pasal 4 dan Markus pasal 1. Baik di Matius maupun Markus diberitakan bahwa Yesus datang setelah Yohanes Pembaptis ditangkap Herodes yang adalah penguasa Galilea saat itu. Kedatangan Yesus dimaknai bagaikan terang yang mengusir kegelapan. Di saat ketakutan mulai dirasakan karena otoritas Herodes menangkap pemberita kabar baik, Yesus datang mengusir ketakutan dan memberi semangat serta keberanian yang baru. Itu yang diberitakan di Injil Matius maupun Markus. Sementara di Injil Lukas atau perikop kita saat ini, kedatangan Yesus ke Galilea adalah di dalam Roh. Artinya, Galilea menjadi destinasi pelayanan Yesus yang pertama semata-mata karena tuntunan Roh. Roh-lah yang mengarahkan, dan itu semua oleh karena kehendak Allah Bapa. Yesus yang dipenuhi kuasa Roh melayani kehendak Allah Bapa untuk menyampaikan kabar baik pertama-tama di Galilea. Lantas timbul pertanyaan, apa yang istimewa dari Galilea? Secara geografis, Galilea berada di wilayah paling utara dari penduduk Israel. Di situ banyak bermukim orang Samaria, orang yang pada saat itu dipandang sebelah mata oleh banyak penduduk Yahudi. Mengenai pandangan ini dapat kita lihat lebih lanjut pada kisah orang Samaria yang baik hati sebagai jawaban Yesus kepada seorang ahli Taurat mengenai siapakah sesamaku manusia. Selain itu juga dalam percakapan Yesus dengan perempuan Samaria ditunjukkan bahwa orang Yahudi secara umum tidak bergaul dengan orang Samaria. Intinya Galilea memang tidak ada istimewanya menurut pandangan orang-orang pada saat itu. Namun ternyata Galilea istimewa bagi Allah.
Kedatangan Yesus saat itu merupakan suatu keheranan sekaligus juga kehormatan bagi penduduk Galilea. Dari situ kita kemudian bisa memahami mengapa kabar baik mengenai Yesus cepat tersiar di Galilea, menunjukkan keberpihakan Allah pada orang-orang kecil, orang-orang lemah, atau orang-orang yang dipandang sebelah mata oleh orang lain. Berita ini merupakan kabar baik bagi setiap orang. Orang-orang yang terpuruk, terpinggirkan, tersisihkan, ternyata diperhatikan oleh Allah. Jikalau Anda saat ini atau di suatu waktu pernah merasa sendiri, kesepian, dijauhi orang lain, dianggap kecil atau sepele oleh orang lain, ingatlah Tuhan. Tuhan Allah kita tidak membiarkan marginalisasi merajalela. Tuhan tidak menginginkan di antara kita saling merendahkan atau menyepelekan. Namun dalam setiap kelebihan dan kekurangan, marilah kita saling menghargai dan menopang. Itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua, merindukan pengajaran dan memuji Juru Selamat. Di Galilea, Yesus melakukan pelayanan melalui pengajaran di rumah-rumah ibadat atau dalam bahasa Yunaninya disebut sinagoge. Tidak dituliskan apa saja isi atau tema topik pengajaran Yesus saat itu. Namun dari fungsi sinagoge secara umum, kita bisa mendapat petunjuk apa yang diajarkan Yesus. Secara umum pada hari-hari raya keagamaan, orang Israel berkumpul di bait suci, bukan di sinagoge. Upacara penyampaian kurban juga dilaksanakan di bait suci, bukan di sinagoge. Sinagoge memang lebih seperti tempat mendengarkan firman Tuhan dan memperoleh pengajaran. Itu juga yang bisa kita perhatikan bersama di ayat 17 dan ayat 20. Seorang peserta ibadat membacakan nas perjanjian lama lalu memberikan penjelasan atas nas tersebut. Demikian yang sering terjadi di sinagoge. Di sinagoge orang-orang mendapat bimbingan kerohanian melalui pengajaran firman Tuhan untuk dijadikan pedoman hidup. Yesus menyampaikan pengajaran ini dan dia mengajar karena telah dipenuhi kuasa Roh Tuhan. Roh Tuhan yang memampukan dan pengajaran yang disampaikan pun penuh kuasa. Dikatakan bahwa setelah menerima pengajaran Yesus yang penuh kuasa itu, semua orang memuji Dia. Tidak dikatakan banyak orang, melainkan semua orang. Artinya tanpa pengecualian. Semuanya mengagumi dan mensyukuri pengajaran kebenaran firman Tuhan. Dari sini kita bisa belajar mengenai tanggapan semua orang ini terhadap pengajaran Yesus atau kebenaran firman Tuhan. Baiklah kita memiliki hati seperti mereka yang bersyukur atas pengajaran yang Yesus sampaikan. Baiklah kita memiliki kesediaan untuk memuji Yesus yang telah menunjukkan terang ilahi pada dunia. Baiklah kita memiliki kerinduan untuk senantiasa menggumuli teladan dan pengajaran Yesus dalam keseharian hidup kita. Jangan biarkan hati kita diserang kejenuhan atau bersungut-sungut saat mendengarkan sabda Tuhan. Namun biarkanlah hidup kita dibimbing firman yang penuh roh dan kuasa. Kita menjadikan rumah-rumah ibadat kita sebagai tempat di mana firman sungguh-sungguh diajarkan dan diperhatikan, serta Yesus Juru Selamat kita diagungkan dan dimuliakan. Yang ketiga, memohon roh dan mengerjakan kehendak Tuhan. Dikatakan di ayat berikut bahwa Yesus tiba di Nazaret, tempat dia dibesarkan. Di hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat. Hal ini dikatakan sudah menjadi kebiasaan Yesus. Artinya, Yesus senantiasa mengingat dan menguduskan hari Sabat. Dia adalah seorang keturunan Daud yang taat dalam melaksanakan hukum Taurat. Dari Lukas pasal 2 kita bisa menemukan bahwa ayah dan ibu Yesus, yakni Yusuf dan Maria, juga melaksanakan kebiasaan agama dengan baik dan taat. Keduanya atau Yusuf dan Maria membawa Yesus untuk disunat di Yerusalem, serta membawa Yesus untuk bersama-sama mengikuti hari raya Paskah di Yerusalem.
Mungkin bisa saja kita memikirkan bahwa Yesus telah diwarisi teladan yang baik dari orang tuanya. Namun lebih dari itu, rohlah yang memenuhi Yesus. Ternyata bukan hanya memberi kuasa untuk mengajar, melainkan juga untuk menaati hukum Tuhan. Roh memberi kekuatan untuk mengerjakan dan taat pada kehendak Tuhan. Melalui hukum Tuhan, manusia diperkenalkan akan keteraturan hidup yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan. Melakukannya berarti hidup di jalan yang benar. Bila tidak, maka memperoleh hukuman. Kita tentu menginginkan jalan yang benar, namun terkadang godaan demi godaan bermunculan yang membuat kita tergoda untuk mengabaikan kehendak Tuhan. Disitulah kita berharap dan bermohon pada Tuhan agar Roh-Nya memberi kita kekuatan untuk teguh melawan godaan dan selalu bertekun. Terkhusus meneladani Yesus yang menjadikan masuk ke rumah ibadat pada hari yang dikuduskan sebagai kebiasaan. Apakah kita orang yang sedemikian? Tentu kita perlu menghindari urusan adat, urusan keluarga, atau urusan liburan dan lain sebagainya menjadi alasan untuk tidak beribadat. Mintalah Roh Tuhan agar kita berhikmat dan dimampukan untuk mengerjakan kehendak Tuhan di tengah berbagai kesibukan. Yang keempat, hidup dalam keselamatan. Yesus kemudian membaca nas dari kitab Nabi Yesaya. Dominan nas yang dibaca Yesus berasal dari Yesaya pasal 61 ayat 1 sampai 2. Namun tidak persis seluruhnya dari pasal tersebut. Ada juga dari Yesaya pasal 35 ayat 5, yakni ungkapan penglihatan bagi orang-orang buta. Ada juga dari Yesaya pasal 58 ayat 6, yakni ungkapan untuk membebaskan orang-orang yang tertindas atau yang teraniaya. Uniknya ada juga dari pasal 61 yang tidak dikatakan Yesus, yakni mengenai hari pembalasan Allah. Dari situ kita bisa memahami bahwa pengajaran Yesus saat ini bermaksud lebih kepada keselamatan dibandingkan pembalasan atau penghakiman dari Allah. Bukan berarti penghakiman tidak ada, tentu ada. Namun Yesus bermaksud mengajarkan kesadaran dibandingkan ketakutan. Kita mendengarkan perkataan Yesus, menggumulinya dan berpegang pada firman-Nya karena kita sadar bahwa kita adalah penerima keselamatan dan kita sadar sepenuhnya bahwa baik adanya kita hidup dalam anugerah keselamatan itu. Jadi bukan karena terpaksa atau dipaksa oleh karena takut akan pembalasan atau penghakiman, namun secara sadar kita merenungkan keselamatan yang kita imani bersama sebagai pengikut Kristus. Masa sekarang adalah masa menerima dan mensyukuri berita keselamatan Yesus, anugerah dari Allah Bapa. Namun demikian, mengimani keselamatan ini tidak cukup hanya di hati, di mulut, ataupun di ruang peribadatan saja. Kalau dalam Yakobus pasal 2 ayat 17 dikatakan bahwa jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Yang dimaksud di sini adalah berita keselamatan dari Yesus tentu perlu ditanggapi dalam keseharian. Jadi sebagai pengikut Kristus, tentu sikap dan tindakan kita hendaknya sejalan dengan iman kita pada keselamatan dari Yesus. Artinya, di saat Yesus bermaksud membebaskan, ya tentu kita sebagai pengikutnya turut membebaskan. Yesus menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, ya kita pun sebagai pengikutnya, ya janganlah membawa kabar buruk bagi orang miskin. Yesus bermaksud membebaskan orang-orang tertindas, ya kita pun sebagai pengikutnya, janganlah senang melihat orang sengsara ataupun yang tertindas. Biar sinkron murid dengan guru, biar sinkron perbuatan kita dengan misi Kristus ataupun iman kita kepada Kristus. Yang kelima, dan ini yang terakhir, mewartakan kabar baik dan mengerjakan pembebasan. Lantas apa yang dapat kita lakukan? Ada dua menurut perikop firman Tuhan saat ini. Yang pertama, mewartakan penghiburan dan pengharapan.
Itu yang dikatakan bahwa kepada orang-orang miskin disampaikan kabar baik, kepada orang-orang tawanan diberitakan pembebasan, kepada orang buta diberikan penglihatan. Siapa orang-orang miskin, tertawan dan buta saat ini? Banyak. Mungkin kita salah satunya, yakni orang-orang yang terimbas dampak pandemi. Bisa orang tua yang saat ini pikirannya tertawan karena memikirkan perilaku anaknya. Bisa saja para istri yang pusing memikirkan tingkah suaminya. Bisa saja para suami yang pusing memikirkan tingkah istrinya. Bisa juga. Jadi tugas kita adalah mewartakan penghiburan dan pengharapan kepada orang-orang yang sedemikian. Kita membantu mereka untuk tidak down atau semakin terpuruk. Kita membantu mengingatkan agar senantiasa melihat anugerah Tuhan. Kita menghimbau agar tetap berpengharapan akan kuasa Tuhan merubah situasi menjadi lebih baik. Kita mewartakan berita kesukaan bagi semua makhluk bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Yang kedua, bertindak dan bersikap membebaskan. Tidak hanya sebagai pendamping bagi yang lemah seperti pada poin pertama, kita sebagai pengikut Kristus juga berperan sebagai inisiator untuk mendobrak ketidakadilan. Ketidakadilan yang mana? Kita bisa terlebih dahulu mulai dari keberhasilan yang sudah dicapai untuk mengatasi ketidakadilan ini. Misalkan, kebanyakan tradisi adat tempo dulu tidak memberi kesempatan bagi perempuan untuk maju. Perempuan dianggap hanya untuk urusan dapur, sehingga tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, cukup tahu baca tulis saja. Namun sekarang zaman berubah, ketidakadilan itu pun sudah ditinggalkan. Laki-laki dan perempuan sekarang ini memiliki hak yang sama untuk pendidikan. Sudah banyak perempuan yang punya karir yang bagus. Jabatan presiden negara kita pun sudah pernah ditempati perempuan. Itu salah satu contohnya. Banyak lagi sebenarnya. Misalkan kita tak berjuang melawan rasisme agar setiap ras diperlakukan setara, tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Kita juga berjuang agar ada pemerataan kemajuan antara di ibu kota negara dengan Papua atau wilayah perbatasan negara yang lain. Kita masih berjuang agar ada pembagian keuntungan yang sepadan antara buruh dan pengusaha. Jauhkan keinginan untuk membuat orang menjadi sulit, miskin, ataupun tertindas. Namun marilah kita menciptakan kesempatan bagi orang lain di sekitar kita untuk keluar dari kesulitan hidup. Bersama-sama merayakan tahun rahmat Tuhan yang telah tiba. Saudara-saudari kasih Tuhan, kehadiran dan pengajaran Yesus menandai bahwa nubuatan telah digenapi. Allah telah menjawab penantian umat, dan hari ini, saat ini kita menjalani tahun rahmat Tuhan. Untuk itu marilah percaya kepada Yesus Juru Selamat kita, dan tetaplah taat dan setia untuk mengerjakan perbuatan baik di tahun rahmat Tuhan ini demi kemuliaan Allah Bapa. Amin.